Mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya haleluya kiara masyi kiratoriana maturiana kara masyi kirita karyanamo. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersuka cita, kami bersyukur pada hari ini Bapa karena anugerah rahmat-Mu selalu baru buat kami anak-anak yang Kau kasihi, dan kami bersyukur ya Bapa boleh memanggil Engkau Allah kami adalah Bapa kami. Terima kasih untuk posisi, identitas, kedudukan, dan hati sebagai seorang anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang membawa kami sampai sejauh ini. Tuhan, sebentar lagi 2021 sudah berakhir. Tapi kami percaya kami hendak memasuki satu bagian gerbang yang baru yang sudah surga sediakan buat kami dan kami diperlengkapi selama ini. Dan biarlah setiap firman-firman yang sudah Engkau tanamkan, yang sudah Engkau tabur di dalam diri setiap kami gereja-Mu Tuhan, biarlah firman itu betul-betul mulai menjadi hidup, mulai pecah kulit, mulai berakar, mulai tumbuh tunasnya, dan Engkau yang terus memberikan pertumbuhan buat kami semuanya, supaya surga-Mu boleh turun atas bumi ini melalui kami gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan mari Roh Kudus berdaulatlah penuh dan ambil alih semuanya. Pemuridan ini dari awal pertengahan hingga akhir, bahkan dalam menghidupi firman Engkau tetap hadir Roh Kudus. Terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk setiap urapan lawatan yang terjadi buat kami. Take over lidah bibir anak-Mu ini. Take over seluruh hati anak-anak-Mu yang mendengar saat ini, supaya firman yang kami dengar betul-betul menancap dalam lubuk hati kami yang terdalam. Tidak ada batu-batu, tidak ada pasir, tidak ada luka, semua tertancap dalam lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, ini ada Bapak Christian dari Manado. Salam kenal Pak. Senang bisa bertemu ya. Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai intuisi dan persekutuan ya. Setelah kemarin kita belajar satu tema besar kita di buku 6 ini, bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Dan awal-awal kita sudah banyak membahas tentang elementerinya, tentang dasar-dasarnya, bahwa ketika kita mau memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti rancangan, mengikuti kehendak Tuhan, ada bagian yang memang harus kita salibkan, yaitu adalah apa? Eksistensi manusia daging kita. Kemarin sudah belajar tentang 2 buah salib yang sangat menolong buat kita, saudara, supaya kita setiap hari tahu dan sadar bahwa ada salib yang kita terus pikul, yaitu untuk memakukan seluruh kedagingan-kedagingan kita, kelemahan-kelemahan kita, dan kita mengikuti Yesus kemanapun kita berada. Amin. Nah, kemarin juga sudah membahas tentang hati nurani sebagai tempat ya, dan sudah masuk di sesi 1, sesi 2 tentang intuisi dan persekutuan. Di mana ketika kita mau belajar hidup dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan, karena Tuhan dan Allah kita adalah Roh, maka kita harus berjalan dengan Roh kita. Kalau kita berjalan dipimpin oleh Roh, kita bicara tentang Roh itu sendiri. Sesuatu yang jamak, sesuatu yang tidak terlihat. Oke, makanya kita belajar fungsi daripada roh itu sendiri, yaitu apa? Ada 3 yang kemarin sudah saya bahas, yaitu ketika kita bicara tentang roh, kita bicara tentang hati nurani, kita bicara tentang intuisi, kita bicara tentang persekutuan. Dan gambar itu ada di Perjanjian Lama, di mana ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait Allah, membuat tabernakel, ada 3 bagian, yaitu apa? Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Dan di dalam perjanjian baru, itu menggambarkan adalah tubuh kita, hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Oke? Dan di dalam ruang Maha Kudus kita tahu ada tabut perjanjian di sana. Nah, tabut perjanjian ini melambangkan yang ada di dalam roh, yang ada di dalam inti daripada kehidupan. Makanya
Ada di situ tabut perjanjian, di mana imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu harus memberikan persembahan. Ya, kemudian dari situ dipercikan darah di atas tutup tabut pendamaian, lalu di tengah-tengah kerup tersebut keluar instruksi atau intuisi. Nah, jadi saudara, apa yang kita pelajari hari-hari ini bukan sesuatu hal yang di luar Alkitab. Justru kita belajar banyak tentang kebenaran. Dan kebenaran itu disingkapkan hari ini, saudara, kalau kita hidupnya dipimpin oleh Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang asing. Kalau kita bisa mendengar, kalau kita bisa menangkap suara Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang langka, saudara. Ya, jadi jangan sangka yang bisa dengar suara Tuhan atau dengar-dengaran dengan Tuhan itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, saudara. Tapi setiap manusia yang mau merespon, yang mau terima Yesus, yang mau untuk mematikan manusia lamanya dan menerima hati baru dan belajar mendengar suara Tuhan, dia pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, itulah ringkasan, itulah recap dari apa yang sudah kita pelajari, saudara. Supaya hari ini ketika kita belajar tentang bab ini, kita bisa kembali untuk mengikutinya dengan mudah. Baik, saya akan langsung share screen di sini. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang ini ya. Sebentar. Oke. Kita terakhir membahas tentang ini, saudara. Tingkat perjuangan yang kedua. Jadi tingkat perjuangan yang pertama itu adalah dikatakan, kita baca dulu ya. Ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Ini adalah tingkat perjuangan yang pertama, oke? Dan hawa nafsu agar hidup menurut jalan Tuhan. Kemudian pada tingkat yang kedua, ya, setelah kita belajar tentang elementary, tentang kekristenan, saudara, tingkat perjuangan kita adalah apa? Untuk eh, presisi dalam mendengar suara Tuhan atau mentaati suara Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian pada tingkat kedua Anda harus belajar lebih lanjut berjuang melawan suara hati sendiri untuk mendengar dan menurut suara hati Roh Kudus. Ia berkenan memakai Anda untuk memberitahu hal-hal rahasia di dalam hati Allah yang hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus untuk diberitakan tidak saja kepada manusia tetapi juga pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga dan seterusnya, saudara. Ya, so ketika kita menjadi orang Kristen, ya, awal-awal kita memasuki dalam satu fase, dalam satu proses tingkat kedewasaan. Kita semua pasti akan memulainya dari bayi rohani, ya. Setelah kita bertumbuh terus, kita akan bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, sampai kita menuju kepada kedewasaan yang penuh. Oke. Nah, ketika kita mulai menjadi orang percaya di awal-awal, biasanya nih kayak bayi ya, ketika kita punya pergumulan hidup, saudara, ketika kita punya iman, kita punya dorongan untuk meminta sesuatu sama Tuhan, kadang kita nggak perlu effort banyak untuk memohon sesuatu itu dan Tuhan buktikan. Coba sedikit flashback, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan awal-awal kita ikut Tuhan tuh kayaknya doa apa saja tuh cepet banget pertolongannya, saudara. Ada yang begitu? Ya, dan dengan seiring berjalannya waktu, saudara, kita kadang merasa bahwa kenapa ya ada yang salah apa ini? Dulu saya ikut awal-awal ikut Tuhan tuh kayak doa sebentar aja, mujizat terjadi. Berkat Tuhan turun, kesembuhan terjadi, bahkan doain orang juga manjur dan seterusnya. Tapi kenapa sekarang kok kayaknya susah? Udah berdoa, udah keliling ruangan, kamar, pengakuan iman, nggak kunjung-kunjung, saudara. Karena apa? Kita harus sadar bahwa ada tingkat pertumbuhan yang harus kita capai, saudara. Seperti layaknya bayi ya, kalau bayi lagi nangis, sakit, lapar, atau apapun yang sedang dialami, dia nggak bisa mengungkapkan, yang dia bisa lakukan adalah apa? Nangis. Betul ya? Atau kalau gede sedikit, tantrum, ngambek.
supaya permintaannya dituruti oleh orang tuanya, saudara. Nah, ternyata di dalam tingkat pertumbuhan rohani itu mirip ada seperti itu juga loh. Kadang kita nangis, marah gitu ya. Kadang kita ngambek sama Tuhan gara-gara ya doanya nggak dijawab-jawab gitu kan. Nah, tapi sadari saudara, tidak hanya kualitas rohani kita yang menurun saat tidak terjadi suatu kuasa atau mujizat terjadi. Atau mungkin hati kita lagi diproses sama Tuhan, mungkin itu bisa terjadi, tapi satu sisi lainnya yang perlu saudara semua pahami adalah ketika Anda mulai beranjak ke dalam kedewasaan, berarti ada tes, ada ujian yang baru yang memang Tuhan izinkan terjadi. Nggak selamanya semua permohonan doa kita itu berasal dari Tuhan dan Tuhan terus turuti, saudara. Waktu kita bayi, iya, kita dituruti. Kalau nggak repot, ya bisa-bisa menyebutkan kalimat yang lain untuk murtad. Tapi pada saat kita sudah mulai terus naik level, nah inilah terjadi proses di mana ketika kita sudah berlutut segala macam banyak kedagingan-kedagingan kita yang diprotolin sama Tuhan. Tapi apakah itu selesai? Belum. Ketika kita sudah melepaskan kedagingan-kedagingan kita, kita sunat hati, kita memangkas semua keinginan-keinginan kita, saudara, dan kita mulai hidup Yesus di dalam diri kita, kita mulai belajar yang namanya memisahkan atau membedakan mana suara hati sendiri, mana suara dari Tuhan. Ya. Dan di sini dalam prakteknya saudara, saya mau kasih satu pesan supaya kalau Anda baru-baru belajar ya, dan atau Anda bahkan melihat orang yang baru belajar mendengar suara Tuhan, Anda yang harus dewasa. Untuk apa? Untuk kok ini dia kata Tuhan begini, kata Roh Kudus begini, ini kok begini. Iya, semua orang mungkin masuk dalam fase proses pembelajaran itu. Of course termasuk saya saudara. Gak usah dihakimi, tapi diarahkan. Didoakan, yes. Ya. Tapi pahami saudara bahwa apa yang kita tangkap di dalam hati nurani kita, yang muncul di dalam intuisi kita, yang muncul di dalam impresi kita saudara, nggak semuanya memang 100% itu dari Tuhan. Kita harus uji juga. Untuk mengujinya Bapak Ibu Saudara harus standar yang nggak bisa digoyang nih ya. Nggak bisa ditawar-tawar adalah apa? Firman. Berdasar firman. Ya, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ya, tunduk sama otoritas. Kalau nggak ada nilai-nilai itu, saudara, bahaya. Untuk apa? Belajar mendengar suara Tuhan. Yang ada apa? Akan banyak memanfaatkan suara-suara yang dari hati nurani sendiri untuk memanfaatkan orang lain, untuk mendominasi, untuk mempengaruhi, ya, untuk merealisasikan motivasi-motivasi dagingnya dan dibungkus dengan rohani, saudara. Ini yang membahayakan. Makanya kita mesti belajar masuk ke dalam proses penundukan diri. Kemarin sudah saya arahkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau praktek, Anda mau belajar, Anda butuh partner. Untuk apa? Saling koreksi. Kalau Anda belum punya mentor, carilah orang sesama yang sama-sama belajar untuk apa? Terbuka. Di dalam suratnya Paulus itu dikatakan gini saudara. Ya, karunia nabi tunduk kepada apa? Nabi-nabi. Artinya apa? Kalau kita mendapat karunia nabiah, bukan berarti kita yang terutama, kita yang paling benar. Tapi ketika kita mendapat sesuatu, uji gitu loh. Nah, ini kuncinya saudara. Supaya kita akurat dalam menangkap suara Tuhan. Amin. Ya. Dan ini mungkin sampai detik ini, sampai hari ini saudara, proses pengujian ini akan sering terjadi buat kita. Ya, karena terus dan terus kita akan disempurnakan oleh Tuhan tentunya. Ya. Dan kita ketika mau diajar, ketika kita mau menyalipkan diri, saudara, pastinya
kita akan masuk dalam proses pendewasaan. Kita menjadi dewasa seperti Kristus. Ya, kalau kita sudah masuk ke dalam proses kedewasaan Kristus ini, apa yang terjadi? Anda tidak akan berkutat soal masalah benar atau salah. Tapi Anda terbiasa dengan apa? Extra mile. Anda terbiasa untuk apa? Mengasihi. Anda terbiasa untuk apa? Humbleness, merendahkan hati. Amin. So, kita lanjutkan. Oke. Yang berikutnya adalah ia ingin dikenal. Siapa? Allah kita, saudara. Elohim, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Allah yang berdiam di tempat yang tak terhampiri, yang pikirannya jauh seperti langit dan bumi, dengan pikiran kita ingin memberitahukan seluruh isi hatinya kepada kita. Untuk ini, ia mengirimkan anaknya turun ke dunia, menebus dosa manusia, lalu memberitakan rencananya melalui pemberitaan Injil. Dan bila seseorang membuka hati baginya, ia masuk ke dalam hati orang itu, membawa Roh Kudus yang melahirkan roh yang sudah mati menjadi baru, hidup lagi, mampu mendengar suaranya. Lalu ia memulai ilham roh berbicara ke dalam hati orang percaya itu, dan menerangkan segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Roh yang percaya, roh orang percaya itu sekarang hidup dan berkomunikasi dengan Allah. Sehingga hal-hal yang tadinya gelap bagi pengertian manusia sekarang menjadi terang. Yesus adalah pelita Allah bagi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Tak ada rahasia yang tak akan dibukakan. Ia ingin menjadikan Anda seorang yang amat mengenal Dia agar Anda boleh menceritakan segala sesuatu tentang Dia seperti Ia sendiri nyatakan kepada Anda. Bukan seperti orang pikir tentang Dia. Ia ingin menjadikan Anda seorang juru bicara pribadinya. Nah, inilah idenya, saudara. Inilah blueprintnya, saudara. Ya, jadi prinsipnya tadi dikatakan bahwa sebetulnya Allah kita itu pengen dikenal. Jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang selfie ngepost fotonya di sosial media pengen dikenal. Allah kita tuh sebenarnya juga pengen dikenal, tapi bukan dengan cara kita, of course, ya. Melainkan dengan apa, saudara? Dengan kuasanya, dengan kekudusannya, dengan apa? Dengan keilahiannya, saudara. Dan dia pengen dikenal melalui siapa? Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, itu yang sebetulnya menjadi bejana kehadiran Allah di muka bumi ini. Dia pengen menceritakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang tidak masuk akal. Supaya apa? Melalui hidup Bapak Ibu Saudara, melalui gereja Tuhan, dia dikenal. Amin. Nah, jangan berpikir gini dulu. Bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan Allah? Tapi kita harus menjadi pelaku dulu. Kita harus mengalami Tuhan dulu. Ya, ingat saya di Rednas membagikan satu tema tentang menjadi influencer bagi kerajaan sorga. Artinya apa, saudara? Memang segala gerak-gerik kita, segala kehidupan kita akan dilihat. Itu akan mempresentasikan siapa? Surga, mempresentasikan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan Tuhan? Alami dulu. Alami dulu Tuhan dulu. Sama halnya sederhana, saudara. Kalau seorang salesman, ya, dia sebelum promosikan atau menawarkan satu produk buat orang lain, at least dia akan di training dulu tentang produk itu. Dia dikasih knowledge dulu. Ini loh produknya begini. Keunggulannya ini, kelemahannya ini. Tapi kalau kita menceritakan saja kadang-kadang kurang mantep ya. Lebih mantep lagi kalau kita benar-benar nikmati. Kita betul-betul ngalamin, saudara. Jadi supaya kita tidak hanya ngomong saja. Kita tidak hanya pandai bicara, tapi betul-betul kita mengalami. Saudara. Nah, Allah kita mau dikenal melalui kehidupan kita. Yaitu dengan cara apa? Mengubah akal budi kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2 jelas dikatakan, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Ya.
Supaya apa? Kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Ketika kita mengalami pembaruan akal budi, saudara, pemikiran-pemikiran kita, atau yang disebut dengan common sense. Anda pernah dengar istilah common sense? Kalau belum pernah dengar, common sense itu adalah satu naluri atau nalar akal budi seseorang untuk merespon atau untuk mengambil satu keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, common sense kita itu tentu tercetak dari apa? Ya, dari bagaimana kita dididik, bagaimana kita belajar, ya, etika segala macam, karakter kita kebentuk, ya, kemudian perhatian kita terhadap orang-orang sekeliling. Itu menghasilkan namanya common sense. Nah, penting Saudara, supaya kita sebagai anak-anak Allah ini memiliki common sense yang caring atau perhatian terhadap orang-orang sekeliling. Supaya apa? Kita betul-betul sedang menceritakan Tuhan. Jadi kerohanian itu tidak dilihat hanya dari sisi kuasanya. Tidak hanya dilihat dari, wih, pengalamanmu itu luar biasa, keren sekali. Doamu luar biasa sekali, imanmu menakjubkan. Kadang nggak cukup, saudara. Saya harus garis bawah di sini. Bukan berarti ketika Anda mencapai itu semua sesuatu yang salah. No. Itu bagian yang harus kita capai. Dan itulah yang tahun depan nanti RTM di dalam pemuridan-pemuridan, di dalam seminar-seminar yang akan dibahas. Supaya kita betul-betul menghidupi kuasa dan otoritas sebagai gereja Tuhan, saudara. Tapi satu hal, saudara, yang kita tidak bisa tinggalkan adalah apa? Bicara tentang attitude, bicara tentang karakter. Karena ini yang menjadi elementerinya juga, saudara. Ketika kita kenal Tuhan, kita akan menghasilkan gaya hidup atau lifestyle seperti siapa? Kristus. Amin. Jadi ketika kita sedang menceritakan keagungan Tuhan, saudara, menceritakan keagungan surga, saudara, bukan hanya menceritakan, kalau kesaksian luar biasa, tapi etikanya, tapi attitude-nya, tapi cara ngomongnya, tapi responnya itu nggak menghargai orang dan lain sebagainya. Ini yang akan menurunkan apa, saudara? Value atau nilai kita sebagai anak Allah. Saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Please, ayo. Kita beres ini. Ya. Kalau kita beres di dalam hal ini Saudara, Anda seperti salesman yang sering Anda lihat mungkin di mall atau di mana gitu ya, yang memang pakai baju rapi, sopan, segala macam. Sehingga Saudara, ketika seorang salesman ini menawarkan produk kepada kita atau kepada orang asing, itu bisa diterima dengan baik. Kalau kita udah nggak sopan, nggak rapih, ya, pengennya nyerobot, maksa, yang ada apa? Sebelum melihat produk yang ditawarkan udah males, dicuekin. Betul nggak? Tapi kalau kita datang dengan ramah, selamat siang Bapak atau Ibu, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Kita kan lebih respect, betul tidak ya? Tapi kalau tiba-tiba datang gitu ya, Bu, nih saya mau nawarin, ini bagus sekali segala macam. Risih nggak saudara? Risih kitanya, benar nggak? Sama. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara dan kita semua sedang mau mensaksikan Tuhan, kadang nggak lihat momennya, kadang dengan cara-cara yang seada-adanya, main hajar aja, nanti ujung-ujungnya apa? Ditolak. Nanti kalau udah ditolak ngaku-ngaku, ya saya udah seperti kayak rasul-rasul Tuhan Yesus yang sudah ditolak. Saya juga udah seperti Tuhan Yesus, ditolak sana sini. Ditolaknya mohon maaf, bukan karena Injilnya, tapi ditolak karena caranya yang salah. Tolong bedakan. Ya, setuju ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ditolak di satu tempat, ya, jangan sampai ditolak karena apa, Saudara? Ditolak karena pembawaan kita.
ditolak karena ketidakdewasaan kita. Kalau kita ditolak karena kebenarannya, karena kalau ditolak karena Yesus ya oke, Anda melewati satu jalan yang Tuhan lewati saudara. Tapi kalau kita ditolak karena pembawaan kita, belajar dulu yuk. Amin. Nah saudara, perhatikan nih. Allah pengen dikenal dalam setiap gerak-gerik kita saudara. Dan ini harus dibangun memang dari dalam. Gak bisa kita hanya show off. Gak bisa kita hanya cuma pengen, ya besok ada persekutuan, besok ada pemuridan, besok saya mau kesaksian ini saya mau menceritakan ini menceritakan itu Gak perlu seperti itu. Tapi secara alamiah, secara natural saja Bapak Ibu Saudara, Anda hidupi Tuhan, Anda dengerin apa yang Tuhan ngomong di dalam hati Anda dan lakukan. Kalau itu works, kalau itu berhasil, kalau itu memang sesuai kehendak Tuhan, pasti akan ada hasilnya. Betul ya? Tinggal diceritakan. Ya, beda loh ya motivasinya ya. Motivasinya pengen, pokoknya setiap kali ada fellowship, setiap kali ada pemurid, aku pengen bersaksi kebaikan Tuhan. Which is good sih, hatinya baik sih, hatinya luar biasa sih. Tapi sometimes gini loh, ada yang nongol, ada yang pengen tampil, yaitu apa? Akunya gitu loh. Betul gak sih? Tapi kalau kita mau benar-benar natural, mau hidupi Tuhan, apa yang Anda lakukan betul-betul untuk Tuhan, saudara. Gak perlu motifnya apa-apa dulu. Ya udah, itu yang menjadi Jadi kapanpun, dimanapun Anda ditembak untuk, ayo siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Anda tinggal menceritakan bagian yang Anda sudah lewati dengan Tuhan. Gak usah pusing-pusing. Amin. Ya. Dan saya tambahkan satu lagi, saudara. Umumnya gini yang saya alami juga ya. Ketika kita sudah mulai belajar mendengar suara Tuhan, kita akan mulai banyak dapat tuh firman-firman atau rema-rema yang kita tangkap. Mungkin Anda catat di kertas, di buku, atau di handphone, atau di laptop. Dia akan banyak bercerita. Nah, sebetulnya buku-buku pemuridan yang Anda baca ini, saudara, banyak dari perjalanan itu. Ya, dari Tuhan ngomong, Tuhan ajarin. Tapi satu hal, ini yang saya mau tambahkan. Anda harus ada di dalam kebenaran itu juga. Ya. Kasarnya kalau boleh saya ngomong, jangan hanya jago menceritakan. Tapi hidupi. Hidupi. Jangan hanya jago ngedongeng. Tapi jadi pelaku, ceritakan. Amin. Jadi itu yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Itu yang menjadi satu rencana daripada Bapa Surgawi mengutus Yesus turun ke muka bumi supaya apa? Bapa di surga dikenal. Kehadiran Yesus di muka bumi sebetulnya untuk apa? Satu tujuan yang lain selain untuk menyelamatkan kita, saudara. Bapa pengen dikenal. Makanya ketika murid-muridnya nanya gini, siapa sih Bapa itu? Kalau kamu melihat aku, ya kamu lihat Bapa. Ngerti maksudnya? Sama halnya tuh gini. Kalau orang nanya gitu ya, satu saat anak Anda nanya, Dedi, Mami, Pak, Mah, Tuhan tuh kayak apa sih? Kalau kamu melihat papa mama hidupnya, ya kayak gitu Tuhan. Berani gak ngomong begitu? Ini dalam loh saudara. Ya, artinya apa? Ketika kita menjadi pelaku, ketika kita memiliki satu relationship, ketika kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, saudara, otomatis kok hidup Anda dilihat oleh orang lain, gitu kan? Sama seperti Musa, dia bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Sampai apa? Bahkan sampai secara fisik kelihatan. Jadi ketika ngelihat Musa, kayak ngelihat Tuhan. Kira-kiranya seperti itu, saudara. Ya, jadi sama seperti Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dilihat oleh siapapun, keluarga dan siapapun, orang lain tuh ngelihat Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Mungkin tidak 100% hidup kita seperti Tuhan Yesus saat ini ya. Tapi one day kita pasti akan dibawa oleh Roh Kudus ke sana. Amin. Tapi gini, walaupun kita belum dilihat secara 100% saudara, at least paling tidak apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, apa yang keluar dari mulut Anda, orang lain bisa melihat Tuhan di sana. Amin. Pernah nggak sih gini, kita lihat ya, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Mungkin hidupnya nggak sempurna seperti Tuhan. Mungkin dalam masa-masa hidupnya ada sih kegagalan, kesalahannya ada. Tapi ketika orang itu meninggal, kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan itu nggak jauh lebih besar dari pencapaian. Sehingga apa? Yang lemah, yang kurang, ini kayak hilang gitu. Betul nggak? Yang terekam di dalam memori kita, wah itu orang selama hidup tuh baik banget ya dia. Mungkin orang di rumahnya, di dalam keluarganya banyak yang mengeluh ya. Tapi persentase lebih banyaknya dia memang menghidupi Tuhan. Sehingga apa? Itu yang terekam di dalam diri orang. Keteladan hidupnya yang bisa dilihat sama orang. Nah itulah saudara yang kita mau hidupi. Ya, gak usah memaksakan untuk perfect. Karena yang membuat kita sempurna adalah siapa saudara? Roh Kudus dan respon hati kita. Ya, ini dua hal yang berbeda saudara. Kita memang dijadikan segambar serupa sempurna seperti Bapa di surga. Itu goal akhirnya saudara. Tapi bukan berarti untuk menuju ke sana harus. Tapi cara atau menyelami untuk menjadi dewasa, menjadi serupa segambar, ikuti proses naturalnya saudara. Di mana kita hari demi hari dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, mungkin ada jatuh bangunnya, ya. Tapi belajarlah untuk memiliki kerendahan hati untuk terus bangkit dan terus mau belajar. Ya. Sehingga apa? Tanpa kita sadari, kita di titik berada dalam titik kedewasaan. Dan ketika kita justru mengambil atau standar Tuhan yang begitu sempurna, saudara, yang ada apa? Sampai satu titik, kita mungkin akan terbeban. Ya, sama seperti gini. Kalau Anda mengaku di rumah, di keluarga, Anda sebagai imam, Anda sebagai kepala, Anda yang bertanggung jawab segala macam. Aduh, jadi orang tua harus begini, jadi orang tua harus begitu, segala macam. Kalau kita hanya fokus kepada jabatan-jabatannya aja, saudara, itu akan jadi beban. Ya, tapi kalau kita menyelami menjadi imam itu sendiri, menyelami menjadi kepala itu sendiri, yang dia harus menjadi contoh dan teladan, itu yang justru natural. Ya, sehingga kehidupan kita juga bisa dilihat oleh orang. Tapi kalau kita hanya untuk mau posisinya, yang ada apa? Kita akan terjebak ke dalam teori. Kira-kira seperti itu. Ya, sama seperti subbab ini bahwa ia ingin dikenal, Tuhan ingin dikenal, Allah ingin dikenal. Mulailah dari apa saudara? Mulailah dari kita yang menjadi pelakunya dulu. Ketika Anda sudah mulai belajar, chatting atau dengar suara Tuhan, Anda mulai hidupi. Sehingga hasil dari itu semua saudara, itu pasti akan menjadi kesaksian. Ya. Nah kita baca ayatnya dulu. Oke, boleh ada yang bantu? Yohanes 1 ayat 4, langsung dihabiskan. Mungkin bisa bergantian, Yohanes 1 ayat 4. Baik Pak, saya baca. Silakan Bu. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Markus 4. Lanjut, Pak. Boleh lanjut aja, Bu. Ya. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu Yuni. Yohanes, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 tadi dikatakannya, di dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah dikatakan apa, saudara? Terang manusia. Saudara, kalau Anda benar-benar memahami ayat ini, hidup kita itu benar-benar bernilai loh. Betul nggak? Bahwa Anda dan saya itu adalah terangnya Yesus. Jadi Yesus akan terlihat seperti apa melalui siapa? Gerejanya ini. Sih? Jadi Tuhan itu akan dinilai seperti apa, Allah kita akan dinilai seperti apa, tergantung siapa, saudara? Tergantung gambarnya ini. Coba renungkan di sini, saudara. Betapa mulianya, betapa tingginya, betapa bernilai dan berharganya, saudara, kehidupan kita. Ini mungkin ayat yang sering Anda dengar, betul tidak ya? Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi boleh dikatakan gini loh. Segala perbuatan kita itu terangnya Tuhan loh. Amin. Agak berat ya. Tapi itu kebenarannya, saudara. Perhatikan di sini. Itulah kebenarannya. Makanya jelas tadi dikatakan bahwa ia pengen dikenal melalui siapa? Hidup Anda dan saya. Dan kemudian dikatakan di dalam Injil Markus pasal 4, saya loncat ayat 22 ya, karena di ayat 21-nya esensinya mirip ya. Markus pasal 4 ayat 22 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Artinya apa, saudara? Dia pengen mencurahkan atau memperkenalkan hatinya Allah. Anda boleh bisa melihat di sini buktinya pada saat mungkin Bapak Ibu Saudara ketika Anda memutuskan untuk menikah dengan pasangan Anda. Kan lama-lama Anda membuka diri tuh. Benar nggak ya? Nah, ini loh begini, saya tuh dulu begini, saya tuh ini, itu. Atau bahkan kalau Anda mulai keakraban dengan orang lain, saudara ya, pasti ngomong aja yang pertama-tama apa? Ngalur ngidul nggak jelas gitu ya. Ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin pandemi, ngomongin berita ini, ngomongin berita itu. Tapi kalau ada kedekatan, saudara, Anda akan ngomong tentang deep talk. Anda akan ngomong tentang pembicaraan yang dalam. Anda akan bicara tentang life, tentang kehidupan. Betul ya? Kalau orang baru, biasanya omongannya itu standarnya gini. Kenalan nama ya pertama. Terus tinggal di mana? Betul?
Setelah itu apa? Coba tebak. Setelah tinggal di mana apa coba? Kerja di mana? Ini buat orang-orang full timer yang nggak jelas seperti saya, Semi dan teman-teman yang lain mungkin yang udah full timer gitu ya. PR jawabnya. Bukannya apa ya? Bukannya berat atau apa, saudara? Karena kalau seperti kita statusnya bukan pendeta di dalam satu gereja, nggak ada PDT-nya juga gitu ya, nggak ada STH-nya juga. Susah ngomong sama orang umum beneran. Nggak cukup sekali wes. Kerjanya apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh apa yang biasanya gereja-gereja gitu ya? Iya. Oh, beneran pendeta berarti? Bukan, bukan. Makanya kalau untuk umum ya udahlah, kalau ditembak, oh pendeta ya, iya aja gitu. Karena yang mereka tahu seperti itu, saudara. Oke, tapi gini, biasanya awal-awal kan ditanya hal-hal yang standar gitu ya. Nama, tinggal di mana, kerja apa, udah berumah tangga belum, terus anaknya berapa, ya nggak? Oh, biasanya seperti itu normal. Tapi kalau Anda udah kenal, pertanyaan pertama adalah, apa kabar? Jawabannya bukan hanya cukup baik aja, tapi apa kabar itu sedang menanyakan kabar kehidupan kita. Ya, sama kalau saya misal sama teman-teman gitu ya, yang di dalam mentoring gitu, hey apa kabar gitu. Ketika ditanya itu bukan hanya minta kabar baik, kabar luar biasa, udah tahu itu pasti jawabnya baik. Tapi yang pengen kita dengar adalah apa? Menceritakan hari-hari yang sedang dialami itu seperti apa. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, kita bisa membuka diri, kita bisa menceritakan segala sesuatu yang kita sedang hadapi, saudara. Kalau ada apa? Kalau ada hubungan, kalau ada relationship, ya. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, pasti ada hal-hal yang besar yang Tuhan taruh di dalam diri Anda. Mungkin awal-awal ketika kita belajar Tuhan, jawabannya iya, tidak. Atau jangan, boleh, jangan, yang ini jangan. Oke, kamu boleh ini. Ini jangan, ini boleh. Hanya sebatas kayak rambu-rambu gitu, saudara. Tapi apakah Tuhan kita hanya eh hidupnya begitu saja? Iya tidak gitu saja? Enggak. Atau bahkan kita dengar, aku mengasihimu anakku. Misalkan seperti itu. Gak hanya itu saja, saudara. Tapi kalau kita mau membangun, kita mau terus belajar, dekat dengan dia, hal-hal yang besar dia akan taruh. Ya, nubuatan, apa yang akan terjadi, segala macam. Tuhan akan kasih tahu. Ini saya ceritakan satu kisah baru-baru ini beberapa waktu lalu. Jadi Tuhan tuh bisa ngomong dengan cara apapun ya, saudara. Dan Tuhan bisa ngasih vision waktu kita mungkin berdoa atau apa. Ada 2 vision yang saya lihat. Yang pertama itu, ya saya ceritakan yang pertama aja deh. Saya mimpi, dalam satu mimpi itu saya ketemu sama orang. Dia sedang bergumul. Ya saya datang dan saya kuatkan. Lalu ya udah, di dalam mimpi itu saya lihat orang ini lagi terbeban sesuatu gitu. Ya udah, akhirnya saya terbangun di sana. Saya chat. Saya coba cross check hari yang sama. Sorry, tanya kabar dulu lah ya, tanya kabar, setelah tanya kabar, saya tanya, sorry mau nanya, relate nggak? Semalam saya mimpi Anda. Di dalam mimpi itu, Anda sedang mengalami masalah ini. Betulkah demikian? Jawabannya, hahaha, iya betul sekali. Oke. Terus saya baru lanjut. Oke, kalau benar di mimpi itu saya lihat gini. Ya udah, akhirnya apa? Didoain. Saudara, perhatikan. Kalau kita semua mau nih ya belajar ke situ. Betapa luar biasanya gereja Tuhan dipakai. Betul tidak ya? Dan saya dulu juga belajar salah banyak sih. Kalau dulu cara menyampaikannya
langsung di WA atau di telepon, tahu nggak, saya dapat mimpi begini begini. Kamu akan gini gini gini. Nggak sopan gitu loh. Tapi sekarang mulai belajar untuk oke, step by step-nya bener dulu nggak nih gitu ya. Jangan sampai gini Saudara, kita memanipulasi apa yang kita dapat, ya kalau itu benar dari Tuhan. Kalau nggak benar, nah ini jadi masalah. Kira-kira seminggu atau 2 minggu lalu saya dilapori dengan isu yang sama. Waktu berdoa, dapat kayak gini. Akhirnya dijalankan itu, udah akhirnya jadi masalah. Nah, cuman keleng, aduh, ini nih. Mungkin kalau saya dulu nggak di brokenness lagi, Saudara. Ya, juntungannya akan ke situ sih. Akan memakai atas nama Tuhan, akan banyak memakai kata Tuhan, akan banyak memakai aku dapat ini. Tapi nggak murni. Coba ya Bapak Ibu Saudara yang belajar sama-sama yuk. Anda bisa pakai cara yang seperti tadi ya. Itu juga bukan cara saya kok. Tuhan yang ngajarin juga. Dimana ketika Anda dapat sesuatu, sampaikan tahap demi tahap. Maksudnya apa? Uji dulu di dalam. Anda doa dulu. Benar nggak itu? Oke, kalau Anda yakin, mulai hubungi. Boleh disampaikan nggak nih Tuhan? Atau sebatas hanya didoakan saja? Nah ini juga penting saudara. Kadang apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang Tuhan taruh saudara, nggak semuanya literally atau secara harafiah kita harus sampaikan. Ada bagian-bagian yang hanya Tuhan taruh di dalam diri kita supaya kita jadi pendoanya. Just it. Ya. Tapi ada yang memang pesannya harus disampaikan. Nah, sebelum ke situ kan masuk ke dalam proses pengujian dulu nih. Jadi doakan dulu, benar nggak ini dari Tuhan? Kalau Anda benar, oke, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Oke, boleh disampaikan. Oke, disampaikan. Disampaikannya supaya tidak menjadi luka atau menjadi masalah. Konfirmasi dulu. Kalau memang enggak, saya enggak kayak gitu. Oh ya udah, saya doakan saja ya. Selesai, saudara. Saya rasa ini adalah proses pembelajaran yang paling aman sih. Daripada main hajar, main sampaikan ini, sampaikan, oh saya dapatnya kayak gini. Apalagi kalau soal masalah pasangan hidup ya. Please don't do that. Jangan pernah untuk apa ya. Ini jodohmu. Saya melihat banyak kasus di luar sana ya. Jadi hanya doakan saja, kasih arahan-arahan saja yang paling aman. Ya, kalau pasangan hidup itu aduh salah urusannya panjang banget saudara. Panjang banget. Oke ya, nangkap sesuatu? Baik, saya akan lanjutkan. Kemudian dikatakan 1 Korintus 4 ayat 1 tadi, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan apa? Rahasia Allah. Bahkan lebih-lebih daripada itu di dalam Kolose 2 ayat 2 dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah, yaitu siapa? Pribadinya Yesus. Istilahnya gini, kalau kita dapat Yesusnya, kita dapat Kristusnya, kita dapat rahasianya Bapak Surgawi. Amin. Kenapa? Karena Yesus dengan Bapa Surgawi begitu dekat, begitu intim. Dikatakan mereka sampai esa secara pikiran. Satu pikir, satu perasaan. Ya. Ayat 3 dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi jangan salah arah. Cari Tuhannya untuk mujizat. Tapi cari pribadinya. Karena di dalam pribadinya, saudara, di sana ada hikmat, ada pengetahuan, ada keberhasilan, ada karunia, ada pengurapan. Semuanya. Amin.
Mulai condongkan hati Anda, jangan mundar-mandir, ikut sana, ikut sini. Hanya karena apa? Hamba Tuhannya diurapi luar biasa loh. Kalau tumpang tangan, rebah. Saya nggak menolak karunia Roh Kudus ya. Enggak. Saya percaya. Tapi kalau motivasi hati kita itu mencelak sono, mencelok sini, hanya dapat pengurapannya supaya nanti dinubuatin. Ini kita salah arah sih. Anda nggak cari pribadinya, tapi Anda cari karunianya. Anda cari kuasanya. Anda cari mujizatnya. Ya, tapi cari pribadinya. Amin. Oke. Nah, berikutnya, persekutuan dan komunikasi. Ia ingin Anda juga menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Roh menyembah roh. Dua roh yang semula berbeda level, tetapi setelah roh Anda dibaharui oleh Roh Kudus, baru dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Dua level roh yang berbeda tak mungkin berkomunikasi. Untuk itulah roh Anda harus di-upgrade setara dengan rohnya, dilahirkan baru, dan intuisi Anda dihidupkan oleh Roh Kudusnya. Lalu ia memberi lagi roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, bukan membuat interpretasi sendiri tentang Dia. Lalu ia sendiri hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Anda. Nah, ini adalah salah satu, saudara, kebenaran di mana ketika Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita yang percaya mau terima Dia sebagai Tuhan, dan disitulah roh kita di-upgrade. Yang tadinya roh kita dikatakan mati setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kembali dihidupkan, kembali setara dengan roh Allah. Untuk apa? Berkomunikasi. Untuk apa? Untuk dekat. Untuk apa? Untuk intim, saudara. Ya, kita harus tahu ini di luar kepala kita, saudara, bahwa ini adalah blueprintnya Allah. Mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Supaya apa? Kita terima Dia. Kita punya kehidupan berjalan bersama dengan Allah. Ya, level roh yang setara ini pasti akan nyambung. Sama seperti kehidupan yang Anda bangun. Jujur saya ada satu kelemahan. Kelemahannya adalah ketika saya ketemu dengan teman-teman dahulu, teman-teman yang belum bertobat, saya punya kelemahan gini, waduh repot kalau ketemu apa ya mau diomongin. Saya ngomong sama istri saya, kalau saya lagi pulang kampung, saya ke Solo gitu ya. Kadang saya males kemana-mana, karena apa? Pernah beberapa momen di tempat makan, bahkan di waktu ke ATM segala, ke stasiun, ketemu teman lama. Nah kalau udah ditanya, gimana kabarnya gini? Udah mau ngomongin apa udah nggak tahu, saudara. Kenapa? Beda kehidupan. Kalau saya ngomongin tentang pelayanan, nyambung nggak? Saya ngomongin nggak nyambung. Nah, nggak maksud saya, saudara. Jadi kehidupan yang Anda bangun ini pasti akan mengubah standar, betul tidak ya? Ya, orang-orang yang sejalan dengan Anda hari ini adalah orang-orang yang sama-sama mau tumbuh, betul? Itu yang dikatakan apa? Satu roh. Sama. Kalau kita tidak dijadikan satu roh dengan Tuhan, saudara, nggak nyambung. Yang terjadi apa? Kayak Nikodemus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa, Nikodemus mengartikannya apa. Itu yang jadi bukti. Nangkap, saudara ya? Jadi bersyukurlah buat kita yang menjadi orang percaya ini. Ketika Anda dijadikan orang percaya, Anda dimampukan untuk apa? Mengerti isi hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Anda satu frekuensi, kalau istilah umumnya, saudara. Satu frekuensi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa nangkep. Kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi kalau nggak sefrekuensi, ya kita akan punya kesulitan untuk mendapat kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, saudara, kalau Anda pernah dengar khotbah ya di revival ya, bahwa kita itu sebenarnya orang Kristen nggak perlu bergumul. Mungkin ini sesuatu hal yang masa nggak bisa, masa bisa seperti itu?
Betul, kita nggak bergumul karena apa? Kita kenal Tuhan. Karena kalau Anda kenal Tuhan, apa yang mau digumulin coba? Saya mau tanya. Renungin. Ya nggak? Kalau Anda jelas punya kepastian, punya keberanian, Anda punya iman bahwa aku kenal Tuhan. Ada ruang buat bergumul nggak? Saya mau tanya. Renungin. Harusnya nggak ada. Karena apa? Ketika Anda punya masalah, Anda bawa ke Tuhan. Tuhan, ini tokonya harus dibuka atau ditutup. Kata Tuhan, dibuka. Ya udah Tuhan, dibuka. Tuhan, tokonya harus ditutup atau dibuka? Ditutup. Ya udah Tuhan, ditutup. Tapi kalau kita nggak nangkep suara Tuhan, Tuhan ini sebenarnya maunya apa sih? Mau ditutup atau dibuka ya Tuhan? Kalau ditutup nanti begini, kalau dibuka, saya nggak bisa ikut pemberian nih Tuhan. Gimana nih Tuhan? Bergumul jadinya. Nangkep maksud saya, saudara? Ya. Bedakan istilah gini. Bergumul dalam masalah dan bergumul dengan Tuhan. Dua hal berbeda. Kalau bergumul dengan Tuhan artinya apa, saudara? Anda sedang terus mendekat sama Tuhan. Anda terus mau dapetin hatinya Tuhan. Itu menggumuli Tuhan, iya. Tapi kalau menggumuli masalah itu tadi. Yang ada apa? Iman negatif. Yang muncul. Kita nggak yakin. Nangkap sudah ini, saudara. Ya, jadi tolong bisa bedakan di sini. Oke. Saya share screen lagi. Kita baca ayatnya. Yuk, ada yang mau baca di dalam Efesus 1 ya, ayat yang ke-15. Silakan. Yang bisa baca yuk. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Thank you, Olin. Ya, dikatakan saya akan bypass ayat 17, saudara, dan meminta kepada Allah, yaitu Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. So, ini tips buat Bapak Ibu Saudara, supaya Anda mau rindu pengenalan Anda akan Allah ditambahkan, minta yang namanya roh hikmat dan roh wahyu. Roh hikmat tujuannya untuk apa? Mengartikan. Ya, roh hikmat fungsinya untuk apa? Dapetin ide-ide, dapetin gambar-gambar atau penjelasan-penjelasan yang mungkin Anda nggak pernah dengar. Roh wahyu tujuannya untuk apa? Mengungkapkan rahasia-rahasia. Ya. Atau satu kejadian-kejadian yang mungkin belum terjadi. Tuhan wahyukan. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengenal Tuhan secara pribadi, minta sama Bapak di surga. Karena Allah kita, Bapa kita di surga, Dia adalah roh Bapa atas segala roh. Termasuk apa? Roh hikmat, roh wahyu. Ya. Berikutnya, manusia rohani. Orang Korintus yang telah mengalami karunia-karunia, orang Korintus yang telah mengalami karunia-karunia rohani yang lengkap oleh Paulus tetap dikatakan bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani. Karunia-karunia rohani tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Saya garisin. Tolong digarisbawahi, saudara. Karunia-karunia rohani tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Perhatikan di sini.
atau bahkan knowledge atau pengetahuan firman itu tidak menjadi satu acuan bahwa seseorang dewasa dalam kerohanian. Apa yang membuat seseorang dianggap dewasa oleh Tuhan? Susu adalah makanan yang dihasilkan oleh seorang ibu yang sendirinya telah mampu memakan makanan keras. Selama seseorang belum bisa menerima pewahyuan langsung melalui intuisinya dari Tuhan, tetapi bergantung dari hasil pewahyuan orang lain terus, ia masih bayi rohani. Kalau roh mereka hidup dan berkomunikasi sendiri dengan Tuhan dan mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras untuk kemudian memberikannya kepada bayi-bayi rohani yang lain, barulah dikatakan bahwa ia dewasa rohani menjadi manusia rohani. Saudara, saya perlu pertegas di sini. Karena ada pernah yang tanya, makanan keras tuh kayak apa sih? Coba, dia mau definisikan. Makanan keras tuh kayak apa sih? Gitu. Karena kadang-kadang diartikan sendiri, saudara. Makanan keras itu ya hal-hal tentang dunia roh segala macam. Tahu nggak? Injil keselamatan itu bisa dikatakan makanan keras. Kalau apa, saudara? Anda benar-benar dapat langsung dari Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Jadi jangan didefinisikan sendiri makanan keras itu adalah hal-hal yang di luar standar yang nggak pernah Anda dengar. No. Makanan keras itu artinya apa, saudara? Satu makanan yang memang Anda dapat sendiri dari Tuhan. Judulnya apapun itu. Baik itu Injil keselamatan, baik itu tentang iman, baik itu tentang dunia yang akan datang, baik itu tentang dunia roh, everything. Yang pasti adalah makanan keras itu sesuatu yang Anda tangkap langsung dari Tuhan. Supaya apa, saudara? Kita juga nggak mengklaim gini, bahwa kita sudah dapat hal-hal yang Anda anggap keras, terus Anda menjadi dewasa. No, nggak seperti itu, Ferguson. Yang maksud di sini adalah gini, ketika Anda mendapat sesuatu yang keras, Anda bisa menyelami, Anda bisa menghidupi, dan Anda bisa menceritakan. Dengan kata lain apa, saudara? Anda nggak bergantung sama manusia, Anda nggak bergantung sama hamba Tuhannya. Kalau kita bergantung sama hamba Tuhan, kita bergantung sama manusianya, saudara. Yang ada apa? Ya kesana kemari, ikut ini, ikut itu. Wah, ikut ibadah di sini kok kayak nggak ngeresep. Worshipnya nggak high, nggak bisa fly. Bukan soal masalah itunya. Tapi kalau Anda dapat pribadinya, saudara. Wow. Mau dengan konsep online sekalipun. Mau dengan alat musik gitar sekalipun. Mau firman yang sederhana sekalipun. Anda bisa berasa dapat banyak. Kalau apa? Anda dapat pribadinya Tuhan. Amin ya di sini ya. Jadi orang yang dewasa salah satu loh ya. Di sini dikatakan tadi yang dapat pewahyuan langsung dari Tuhan. Karena kalau bicara tentang kedewasaan, saya pernah sampaikan di sini, saudara, kedewasaan kita itu nggak sampai satu titik, tapi masuk sampai kedewasaan penuh. Dengan arti apa? Melihat gambar yang jelas, yang komplit, yang lengkap. Mengenal Allah dengan lengkap. Nah, pengenalan kita akan Tuhan hari ini memang masih variasi. Ya. Makanya kadang kita melihat perbedaan di dalam gereja Tuhan. Ada yang mungkin cara doanya, menyampaikan firman-Nya kok masih begini, masih begitu. Karena tingkat kedewasaan satu orang dengan yang lain tuh nggak sama, saudara. Masih beda-beda. Ada yang sama, ada. Makanya ketika Anda melihat kok masih begini ya doanya. Ya karena kedewasanya belumlah sematang atau selengkap yang mungkin Anda capai. Atau mungkin yang hamba Tuhan yang Anda bandingkan yang lain, saudara. Tapi yang jelas di sini, ketika kita menghidupi Tuhan, Anda akan dibawa dalam kedewasaan penuh dan mulai tidak bergantung. Ya, ketika Anda baca Alkitab, Tuhan ngomong, Tuhan mewahyukan, Tuhan berhikmat di dalam diri Anda. Itu salah satu ciri kedewasaan. Oke, 1 Korintus 2 ayat 14. Oke, ada yang mau bacakan, dan 1 Korintus 3 ayat 1. Saya share screen. Silahkan.
Bagi yang bisa baca 2 ayat ini. Saya Mas Agus. Silakan Bu Mundi. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena apa? Beda level rohnya itu tadi ya. Tapi bagi orang yang percaya, harusnya level rohnya sama dengan Roh Allah. Kemudian dikatakan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Makanya saudara, kalau Anda menceritakan sesuatu hal yang rohani bagi orang yang masih duniawi banget gitu ya, Anda menceritakan kayak kesaksian sama orang Kristen, kadang-kadang nggak mempan. Karena apa? Ih, ngomong apa sih? Ya, tapi jadilah pribadi Tuhan itu sendiri yang hidup. Supaya Anda bisa diterima, Tuhan bisa diterima. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, perhatikan di sini saudara. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Perhatikan di sini. Kadang kita bertanya-tanya nih. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Apa maksudnya? Karena itu tadi. Anda dan saya dapat pribadinya Tuhan. Dapat hikmat, dapat pewahyuan dari Tuhan. Segala sesuatu yang gak bisa dimasuk akal, Anda bisa dapat jawabannya dari hikmat dan wahyu Tuhan. Nangkep sejauh ini. Tapi ingat, ada koma. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya apa? Itu tadi saudara. Pembawaan diri kita. Karakter kita itu yang menentukan. Jangan sampai kita mengaku manusia rohani, kita tahu hal-hal yang mungkin pengajarannya dalam, kita merasa dewasa, tapi buah kehidupannya masih babak belur. Artinya apa? Belum menjadi manusia rohani dewasa. Kalau manusia rohani yang dewasa, itu akan mengalami pertumbuhan yang dinamis. Apa artinya pertumbuhan yang dinamis? Baik secara rohnya, baik secara mentalnya, baik secara emosionalnya, baik secara kehidupan yang terlihatnya, saudara. Ya, wow, saya merindukan ini, saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara merindukan hal yang sama? Yuk. Kami tadi di grup sebelah lagi cerita tentang ya soal masalah fisik sih gitu ya. Exercise apa segala macam. Bukan kita mau mengarahkan untuk wah ini kok kayak gini sekarang. Enggak. Tapi lebih kemarin. Oke, kita itu harus ngeroh. Tapi harus punya mental yang sehat. Tubuh yang sehat. Itu baru lengkap. Bukan kata saya. Kata Paulus yang bilang. Kiranya apa? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Itu saudara. Ya. Oke, next. Ia mencari sahabat. Banyak hamba Tuhan tak menyadari hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dengan sikap rendah hati, mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Dia dan tak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukan seorang hamba, tetapi ia mencari apa? Sahabat. Ia mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub atau seorang berambisi seperti Elia. Tetapi ia lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik dan lebih berakal dari Yakub.
dan berambisi lebih dari Elia. Maksudnya, ia mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui ternyata Tuhan menjadikan posisi yang lebih baik bagi mereka. Lebih dari seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan mencari sahabat-sahabatnya bagi dirinya di antara manusia. Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya mereka untuk memuliakan Tuhan. Mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel agar sadar bahwa bagi Tuhan ia adalah pangeran Allah, bukan pengemis berkat. Bagaimana dengan Elia? Ia seorang ambisius, ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya. Tetapi ia menemukan dirinya tak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan Isabel. Walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar, ia lari ke padang gurun dan mati di bawah pohon arar. Diberi makanan malaikat dan berjalan 40 hari dan malam ke Sinai. Di sana ia belajar, tak hidup dengan ambisinya lagi, tetapi mencapai sahabat Allah untuk 15 tahun sisa hidupnya. Hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak, lalu ia diangkat ke surga. Nah, saudara, yang perlu kita pahami adalah gini. Ketika kita menjadi orang Kristen nih, kita mulai aktif di dalam komunitas, di dalam gereja. Ya. Dan satu step berikutnya adalah apa? Kita jadi pelayan. Betul ya? Siapa di sini rindu menjadi hamba Tuhan? Masih banyak. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Menjadi hamba Tuhan bukan goal utama. Oke? Tapi menjadi sahabat. Bahkan naik satu level lagi. Kalau nanti kita bicara hal yang lain, saudara. Jadi mempelai. Kadang salah artinya tuh gini. Karena goal kita udah tahu, kita udah mengalami Tuhan. Kita bisa menceritakan kemurahan kebaikan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Which is good. Itu menjadi sesuatu yang baik. Dan dikenan Tuhan, of course. Tapi satu hal, saudara. Jangan sibuk menjadi hamba itu tadi. Ya. Akhirnya apa? Orientasi kerohaniannya melayani. Bukan melayani Tuhan. Melayani diri sendiri. Memuaskan diri sendiri, diterima di gereja ini. Yang dengar terberkati. Bukan memuliakan Tuhan. Tapi apa? Wih, senang. Saya diterima di sana. Saya jadi berkat di sana. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam hati kita, saudara, bisa masuk ke sana? Bisa. Apakah Agus pernah mengalami? Yes. Ketika kita mulai rindu mengasihi Tuhan, saudara, ada kerinduan besar untuk apa? Melayani sih. Jadi pengajar, melayani. Ya, saya rindu itu. Tapi semenjak jadi pelayan, saudara, ada satu kerinduan yang begitu besar. Yaitu apa? Tuhan, kalau boleh, punya waktu berlama-lama dengan Engkau. Ya. Kalau kita nggak tahu kapan menginjak remnya, saudara, yang ada apa? Kita akan terbuai oleh rutinitas melayani, dan melayani. Bukan melayani Tuhan, tapi apa? Melayani pekerjaan. Melayani mimbar. Lama-lama apa? Kita bisa burn out. Kita bisa lelah. Tapi kalau hati kita, saudara, mau benar-benar, oke, Tuhan, satu kerinduan aku adalah aku mau dekat dengan Engkau. Nah, ketika dalam pertengahan jalan Anda harus mendoakan orang, Anda harus berbagi kebenaran, bagikan, doakan. Tapi jangan salah target. Bahwa target utama kita adalah apa? Keserupaan Kristus. Menjadi sahabatnya Allah. Supaya apa, saudara? Nggak jadi ambisi. Mungkin dulu saya pernah cerita. Kalau nggak salah saya juga pernah cerita sama Sam. Ada satu pendeta yang aktif nyari saya. Bro, apa kabar gitu. Awalnya saya info gitu ya, kabar baik puji Tuhan Pak, segala macam dan seterusnya.
Tapi lama-kelamaan setiap kali nanya kabar, ujungnya pertanyaannya apa, saudara? Ada jadwal pelayanan saya buat saya enggak? Terang-terangan. Jujur saya nggak bisa jawab. 1, 2 saya bisa jawab sih. Aduh Pak, saya mah pelayanannya yang pemuridan, saya ngajar begini begitu. Oh nggak ada yang pelayanan di gereja-gereja atau ke tempat lain. Jujur buat saya, aduh ya ampun. Ternyata ada yang kayak begini. Saya bilang ada, ada. Sih, kalau orientasinya kita jadi hamba, ya begitu saudara. Ngejarnya apa? Pelayanan, bukan ngejar Tuhan. Ujungnya kalau ngejarnya pelayanan, apa yang terjadi? Pasti akan gampang berselisih paham. Kenapa saya nggak dikasih porsi? Kenapa saya nggak dikasih kesempatan? Kenapa saya nggak dikasih sesi? Kenapa saya begini? Kenapa saya nggak ditunjuk? Tapi kalau ngejarnya Tuhan, saudara, oh gampang banget. Wih, ada seminar. Udah ikut, gitu ya. Mungkin Anda dalam satu timnya. Nggak ditunjuk, ya udah nikmatin. Gitu ya. Jujur saudara, kalau kita ditunjuk itu malah, saya ngomong beban juga salah gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus kita bayar harga mahal. Mahal. Nah, disinilah beda orientasinya saudara. Gini, kalau di dalam satu komunitas, oke, konfliknya itu soal masalah posisi, ya berarti hatinya condong ke situ. Berkaca ya. Bukan untuk melihat kesalahan orang, nah, buat kita aja. Kok saya nggak disuruh doa ya? Kok saya nggak disuruh kesaksian ya? Kita itu ikut ibadah bukan untuk tampil, tapi untuk apa? Untuk Tuhan. Amin. Pelayanan itu bukan untuk melayani diri sendiri, pengen kita tampil, pengen kita dikenal, nama kita muncul, segala macam. No, enggak. Melayani itu adalah apa? Karena kita memberi buat Tuhan. Kalau dikasih kepercayaan berarti ini sebuah mandat, sebuah tanggung jawab. Tapi kalau nggak dikasih kepercayaan, karena apa? Ya, kita adalah sahabat Allah. Amin. Kita nggak perlu cari mimbar, kita nggak perlu cari panggung, saudara. Halo RTM. Yuk, kita semua ke situ. Nggak RTM saja sih, semua gereja Tuhan. Semua gereja Tuhan. Yuk. Sudah yang kayak gitu-gitu. Ini nih masalah yang klasik sebetulnya. Betul nggak? Banyak orang yang keluar masuk gereja sana sini. Lo kan udah bilang, iya, habis di sana nggak dipandang sih. Di sana jadi asor terus. Di sana dimanfaatin terus. Kita masuk gereja, kita masuk pelayanan itu bukan untuk ya jadi hamba itu tadi, saudara. Jadilah hambanya, hamba Tuhan yang tak berguna, kata firman Tuhan. Artinya apa? Ngelakuin apa yang Tuhan kasih. Berarti kalau nggak ditunjuk, ya berarti Tuhan nggak kasih, gitu aja kan. Sesederhana itu, saudara. Amin. Apa saya perlu cerita seperti ini? Supaya Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam satu komunitas, dalam satu tim pelayanan, itu nggak gaduh soal masalah urusan-urusan kayak gini. Halo? Kita berada di dalam pelayanan itu bukan untuk rebutan tempat, rebutan posisi. Jadi orang yang bersaksi, jadi orang yang mengajar, jadi orang yang mendoakan, singer, WA, pemusik, apapun itu. Kalau hatinya tertuju hanya kepada Tuhan, saudara, percaya, gak akan ada konflik soal masalah posisi. Amin. Karena di tempat kita di mana berada, kita kan bisa berdoa sama Tuhan. Kita sama-sama bisa menyembah sama Tuhan. Kita sama-sama bisa melayani Tuhan. Di mana? Di hati kita. Di dalam roh kita. Amin ya. Oke, next.
Kejadian 32 ayat 25. Silahkan yang mau baca. Saya share screen-nya ya. Yuk. Kejadian 32 ayat 25 dan lanjut nanti 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Saya ya Pak, Silahkan Bu. ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lanjut, Pak. Lanjut Bu. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Amin. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Wow. Oke. 1 Raja-Raja 19 Bu. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang memasuki wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Oke, terima Amin. kasih Ibu Yunik. Perhatikan kisah baik Yakub maupun Elia. Apa yang kita temukan di sana, Saudara? Bagian yang terkuat kita akan dihancurkan sama Tuhan. Even atau sekalipun itu sesuatu yang positif atau baik. Tapi perhatikan, selama itu masih bawaan natural daging kita, Saudara, Tuhan gak suka. Sih? Kenapa yang diplecok tuh pangkal pahanya Yakub, Saudara? Karena dia ambisius. Ambisius banget, artinya ambisius tuh pokoknya kalau dia pengen sesuatu dia kejar dengan usahanya. Walaupun itu mendatangkan satu pencapaian yang luar biasa, Saudara. Tapi Tuhan gak suka. Sampai akhirnya apa? Bergumul dengan Tuhan melalui malaikatnya. Pangkal pahanya diplecok. Kenapa pangkal pahanya? Kenapa nggak tangannya? Kenapa nggak jarinya, Saudara? Karena pangkal paha ini menjadi tumbuhan, Saudara. Setelah itu kalau Anda temukan, ya Anda baca, Yakub yang sudah berganti menjadi Israel, dia jalannya udah pakai tongkat. Itu melambangkan atau menggambarkan apa, Saudara? Yang tadinya orang yang kuat, yang tadinya orang yang ambisius, dia nothing. Dia butuh bantuan.
Ya. Dan Elia, saudara. Mirip. Elia juga punya ambisi. Supaya apa? Dia pengen yang baik. Lebih baik daripada nenek moyangnya. Keren banget. Dia bisa membinasakan berapa nabi Baal, coba saudara. 300 atau 400 ya, kalau saya tidak salah. Tapi akhirnya ketika dia di ultimatum sama Isabel, takut kebirit-birit. Sampai akhirnya apa? Tuhan parkirin. Dan dia hanya dihidupi oleh Tuhan. Di situ saudara. Ya, ayat yang Anda baca di dalam Raja-Raja yang mengisahkan Elia, Anda akan temukan perbedaannya. Tuhan berfirman kepada Elia. Baru dia bergerak. Sebelumnya mana ada? Nggak ada. Saudara, saya mulai pelayanan dari jiwa anak muda. Yang pasti meledak-ledak. Pasti. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan waktu itu saya merasa, ya kan di dalam Tuhan bisa didewasakan segala ngelesnya gitu ya saudara. Tapi nature-nya, alamiahnya saudara, itu nggak bisa ditipu loh. Tapi seiring berjalannya waktu saya melihat saudara. Ketika kita lincah, tanda petik lincah ya, lincah hati kita, tutur kata kita, respon kita, Tuhan akan dewasakan. Amin. Yang tadinya dominan, yang tadinya mengintimidasi, akan dirubah. Yang tadinya merasa mampu, merasa bisa, akan di restart semuanya. Percaya. Kenapa saya perlu ngomong seperti ini saudara? Supaya Bapak Ibu Saudara tidak perlu bayar waktu yang begitu lama untuk belajar dalam bagian ini. Mungkin cukup dengan pengalaman yang saya share hari ini saudara. Udah. Ingat. Kalau kita berapi-api, tanda petik pakai api asing. Pakai motivasi sendiri. Pengennya nyenengin hati Tuhan. Pengennya. Tapi kadang-kadang belum tentu. Bahwa motivasi kita pengen nyenengin hati Tuhan. Motivasinya apa? Mungkin untuk itu tadi. Yang seperti di awal saya katakan. Untuk diri kita. Untuk show off. Untuk cari panggung. Untuk tampil dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah berurusan sama Tuhan. Percaya. Nanti apinya itu buff. Saya ceritakan satu hal saudara ya. Saya pernah ceritakan hal yang sama di kelas pemburidan tapi beberapa waktu yang lampau. Pernah kami pengen membangun pelayanan anak muda itu dari tahun 2011 kalau saya tidak salah. Udah lama sekali ya. Udah berapa tahun yang lalu saudara. Dan bukti-buktinya semua sudah ada. Kami sudah ada logonya namanya Youth Revival. Ya orang-orangnya itu waktu itu saya, Anton, Dimas, adik-adiknya Anton dan beberapa kawan-kawan. Semangat banget. Punya planning ini, punya planning itu. Nanti kita kalau udah ketemu anak-anak muda ini ya segala macam. Tapi tahu nggak hari ini? Nggak ada tuh Youth Revival. Adanya apa? Josken. Karena saat 2011 itu saudara, mungkin saya melihatnya terlalu cepat. Sehingga udah bergerak dengan nafsu anak muda saat itu, ini itu segala macam. Tapi akhirnya apa? Udah. Kayak angin yang menguap itu aja saudara. Nah di situ saya sadar. Saya terlalu lincah. Saya terlalu kecepatan. Di situ belajar. Oke. Berada di dalam satu komunitas, berada dalam satu organisasi. Berarti ada jalur hierarki. Kalau saya mau begini, saya harus tektokannya ini. Saya harus lapor dulu. Saya harus menghargai dulu ini, itu segala macam. Zaman masih pakai nafsu anak muda. Hajar aja pokoknya. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama menaruh semua motivasi kita, hati kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Supaya kita menjadi sahabat. Karena ujungnya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan dia jadikan sahabat.
Gak selamanya jadi hamba. Betul kita akan masuk kepada hamba Allah. Karena apa? Perpindahan dari dunia kepada surga. Yang tadinya menghambakan diri kepada dunia, menghambakan kerajaan surga. Sebatas itu, hati hambanya tetap dimiliki. Tapi kedekatannya kepada sahabat harus dikejar. Amin. Supaya apa? Kalau kita hanya terus-menerus menjadikan diri kita hamba, kita pasti akan caper kok sama Tuhan. Sama kayak misal kita ya pengen dipromosi sama di kantor kita gitu ya, di dalam pekerjaan Anda. Kayak cari muka sama atasannya, mulai berprestasi supaya apa? Naik pangkat, dipromosiin segala macam. Hal itu di dunia mungkin jamak, saudara. Kita nggak perlu hakimi itu. Karena ya di dunia seperti itu. Tapi kedudukan kita di mata Tuhan, saudara. Nggak bisa kita tunjukkan dengan ini loh Tuhan, aku bisa. Ini loh Tuhan, aku punya suara yang merdu. Ini loh Tuhan, aku punya pengetahuan yang luar biasa. Ini loh, enggak, dihancurin. Saya juga pernah cerita, saudara. Saya background dari orang yang organize satu event atau acara seperti itu. Ketika masuk dalam pertobatan, otak saya nggak bisa mikir apa-apa. Karena kalau itu saya masih pakai, sombong. Apakah itu nggak bisa bermanfaat Gus buat kerajaan? Bisa, bisa. Tapi Tuhan nggak mau selama apa? Itu tadi, saya pakai api asing. Tuhan maunya apa? Kita jadi sahabat dulu. Amin ya. Oke. Mau dihabisin sekalian ya? Tinggal 2 subbab lagi. Oke, saya share. Yang berikutnya adalah hamba dan sahabat. Ya, tahukah Anda apa bedanya hamba dan sahabat? Gambar seorang hamba adalah seorang yang selalu meminta-minta dipakai Tuhan. Nah, ini yang barusan saya ceritakan. Lalu membuat rencana-rencana sendiri. Mereka bilang mempunyai visi pelayanan sendiri yang ia kira akan memuliakan Tuhan. Kemudian berseru-seru meminta Tuhan memberkati visi dan pekerjaannya. Gambaran seorang sahabat ialah seorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga bersatu dengan Tuhan Yesus sehingga hatinya menangkap isi hati Tuhan dan bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Injil Yohanes 15 ayat 15 saya bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini saudara, kalau orientasinya kita hamba, selalu apa? Minta-minta Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Respon hati supaya kita mau dipakai Tuhannya bagus. Tapi kalau orientasinya Tuhan pakai aku, Tuhan pakai untuk show off, untuk mimbar, untuk panggung, ini yang masalah. Ya, makanya kecenderungannya rubah untuk menjadi apa? Jadi sahabat Allah. Ada amin? Karena kalau sahabat apa saudara? Memberi diri. Coba kalau Anda sudah punya kedekatan antara satu dengan yang lain, saudara. Coba. Anda pasti punya sahabat dong, ya kan? Kalau Anda punya kesulitan atau kesusahan, sahabat yang namanya sahabat itu pasti akan datang. Bro, sis, Pak, Bu, lagi punya masalah apa? Perlu dibantu nggak? Benar nggak? Kita nawarin diri. Kita langsung memberi diri. Itu sahabat. Tapi kalau hamba, minta-minta kerjaan. Beda ya orientasinya. Tangkap hatinya, Bapak Ibu Saudara. Bangun ya hatinya untuk menjadi apa? Sahabatnya Allah. Yang mau berdiri buat sahabatnya, yang mau berkorban buat sahabatnya, yang mau hadir buat sahabatnya. Ya. Oke, next. Henokh, Abraham, dan Daud. Tokoh dari masa sebelum banjir Nuh ini, Henokh tak banyak ceritanya, tetapi merupakan gambar yang indah tentang seorang sahabat Allah. Seorang yang berkenan di hati Allah. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Henokh, Abraham,
Daud, bahkan lebih dekat lagi, sehingga ia menjelma di dalam diri Anda sepenuhnya. Orang yang akan memandang Anda seperti memandang Tuhan Yesus sendiri. Ia akan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Anda melalui urapan Roh Kudus, melalui intuisi Anda. Ia akan menjelma di dalam Anda sehingga Anda mengenal Dia melalui gerak-gerik, keputusan-keputusan, dorongan-dorongan hatinya dalam diri Anda dalam perjalanan hidup bersama Dia. Ini tadi di awal kita sudah bahas, ayatnya kita baca, mungkin bisa bergantian. Silakan bagi yang bisa baca. Yuk. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Lanjut Pak, boleh? Sampai Yudas Ibrani 1. 11 ayat 5. Karena iman Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum diangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yudas 1 ayat 14. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat tentang mereka, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bingki. Sama-sama. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang dibahas beberapa ayat ini, 3 ayat ini adalah siapa? Kisah tokoh Henokh. Siapa Henokh? Henokh adalah keturunan manusia pertama ya. Dan dia tidak ada lagi karena apa? Dia diangkat. Karena apa? Dia bergaul karib. Itu satu kisah, saudara. Nah, kisah yang kedua, yang mirip adalah siapa? Elia. Kita semua tahu ya, Elia tidak mengalami kematian secara tubuh harafiah. Tapi dia tidak ada lagi di bumi ini karena apa? Dia diangkat, dia dijemput oleh kereta berapi. Ini menjadi satu kebenaran, saudara, bahwa hatinya Bapa di surga itu supaya apa? Kita melekat, kita manunggal. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita kejar. Melekat dan manunggal secara apa? Secara hati, secara pikiran. Kalau kita bisa masuk ke sana, saudara, itu tadi. Kita menjadi sahabat yang kapan kita harus bergerak, kapan kita harus berhenti. Kapan kita harus maju cepat, kapan kita harus memperlambat, kapan juga bahkan kita harus berhenti. Jadi nggak selamanya cepat itu sesuatu yang baik. Tapi nggak selamanya juga sesuatu yang lambat itu sesuatu yang terbaik. Tapi kita tahu kapan kita harus cepat, saat kita harus melambat, bahkan kapan saat kita harus berhenti. Saat kita punya hati sebagai sahabat Allah. Amin. Yuk. Bawa diri Bapak Ibu Saudara kepada Roh Kudus. Minta terang Allah menyinari Anda. Supaya ketahuan. Mana yang lincah itu tadi. Disunat. Ya. Mana yang buru-buru. Mana yang harusnya ini harus cepat segala macam. Dia mulai dipresin sama Tuhan. Amin. Ya, seperti pesan kepada Petrus. Ketika engkau masih muda, kamu bebas. Kemanapun kamu pergi, kamu bebas. Tapi ketika kamu sudah menjadi tua, pinggangmu akan diikat. Dan akan dibawa ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Tahu artinya, saudara. Ketika kita masuk dalam kedewasaan, ruang gerak kita juga makin terbatas. Terbatasnya apa? Terbatas atas kedagingan kita, saudara. Tapi kita akan bertindak kalau Tuhan mau. Ya. Oke, next. 2 tokoh lain pada masa sesudah banjir Nuh adalah Abraham dan Daud. Orang-orang yang berkenan di hati Allah. Ciri orang-orang ini adalah bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan sebelum mereka melaksanakan tindakan-tindakan mereka. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
Yakobus 2 ayat 23. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku yang melakukan segala kehendakku. Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi goalnya, saudara, akibat pengenalan kita kepada Tuhan melalui intuisi, menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Bukan untuk menjudge, bukan untuk menghakimi, bukan untuk melukai satu sama lain. Tapi kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa hidup dipimpin oleh Roh dengan tujuan apa? Kita menjadi sahabat Allah. Amin. Belajar sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara. So, kita sudah sampai di penghujung sesi. Kita akan berdoa. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke hari berikutnya. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapak anakku sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang take over, yang memfilter, dan yang membawa kami ke dalam kehidupan untuk menghidupi firman-Mu. Bapa, kami rindu. Intuisi kami terus diasah. Hati kami menjadi jernih, tulus, sebening kristal. Silahkan Roh Kudus, kalau ada api-api asing, kalau ada motivasi-motivasi, kalau ada mungkin karakter kami yang terlalu lincah, terlalu cepat, Kau silahkan, ambil alih. Kami mau sunatkan itu. Meskipun itu mungkin baik menurut kami, meskipun itu akan berguna, tapi selama Engkau tidak kehendaki atau belum menghendaki, silahkan ambil. Karena kami percaya Tuhan, kalau kehendak-Mu terjadi, kehendak-Mu mau untuk kami lakukan, pasti itu akan hidup di dalam diri kami. Pasti itu akan berfungsi kembali terhadap diri kami. Roh Kudus, ajar kami terus untuk dengar-dengaran, untuk memisahkan mana suara hati, mana suara dari Roh Kudus, dan mana suara dari si iblis. Supaya hati kami betul-betul presisi menangkap isi hati Allah. Dan kami dibawa kepada pengenalan akan Allah untuk menjadi sahabat Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah setelah ini kami betul-betul mengalami pribadi-Mu. Bapa, berkat-Mu boleh tercurah saat ini buat kami. Dan kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Yang memampukan kami dari setiap kelemahan. Yang membebaskan kami dari semua keterpurukan. Dan Roh Kudus, kami boleh menikmati persekutuan secara intim setiap saat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan dan Roh Kudus hanya di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan dibuka videonya. Maaf Pak Agus telat. Oh, nggak apa-apa Ibu Eva. Baru ngeh. Nggak apa-apa Bu, nanti bisa ikuti di YouTube ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Kita foto sebentar ya. Dan tolong jangan ada yang nge-text biar kita bisa foto. Pak Agus. Sama-sama Bu. Sebentar, saya hitung sampai 3, 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi ya. 1, 1, 2, dan 3. Oke. Selamat beraktivitas semuanya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya, Tuhan God bless ya. berkati. Sama-sama Pak Vicky. Berkati. Shalom. 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 Terima kasih Mas Agus. Yes. God bless.